kata mereka, wajar kalau ada istilah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Alah, nggak usah lah ngundang Uca itu lagi. Kenapa? Muncungnya lancip betul. Aku habis kena sindir. Oh gitu, ya udah. Berarti kalau Isra Mi'raj nanti tak diundang, udah tahulah aku jawabannya. Itu tadilah jawabannya. Kalau udah kayak begini, Allah cinta, Rasul rindu, pasti Allah dan Rasulnya nggak bakalan tinggal diam nengok kita duduk di sini. Lewat majelis ilmu kayak begini, kita nggak ngerti mana pejabat, mana rakyat biasa, semua duduk sama. Ya nggak? Iya, semua duduk sama. Kita nggak tahu mana yang rakyat biasa, mana yang pejabat. Menandakan apa? Ternyata kalau sudah orang masuk ke dalam masjid ini melambangkan kesamarataan di antara kita. Mau pangkat, mau harta, mau ilmu, nggak ada gunanya. Asal masuk kemari semua tetap satu. Abdullah, hambanya Allah. Dewan masuk kemari nggak laku dewanmu, biar tahu kau dulu. Nah, betul Pak. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Rahmanir-Rahim. Ad-Dayyifu kal mayyit, kata Nabi, bahwasannya tamu itu adalah mayit. Yang namanya mayit, kira-kira mayit itu bisa bergerak enggak Pak? Enggak ya. Yang namanya mayit itu kalau dia apa-apain kira-kira bisa ngelawan enggak ya? Enggak. Yang namanya mayit kira-kira kalau dipukul bakal bales enggak? Yang namanya mayit kira-kira kalau dimandiin dia ngomong, aku mandi sendiri aja lah. Ada enggak? Enggak. Makanya Nabi ngomong ad-dayyifu kal mayit, bahwasanya tamu itu seperti mayit. Yang namanya mayit dia ndak bisa apa-apa. Nah, aku ini sekarang adalah tamu. Mayit. Berarti saya adalah tamu. Mayit. Jadi kalau tamu seperti mayit, jadi kalau namanya mayit nggak diapa-apain, diam aja, maka saya adalah tamu yang seperti mayit. Saya akan mengikut apa kata tuan rumah. Sekarang saya tanya para tuan rumah, saya duduk atau berdiri? Kalau memang saya disuruh berdiri, kenapa ada bangku? Tapi sudah nggak apa-apa, ada bangku nggak apa-apa. Tapi itu nggak saya openi, karena memang saya tidak gila kursi. Biar ini ranahnya Pak Dewan sama Pak Caleg aja lah. Ya kan enak kalau di sini banyak caleg Pak. Yang penting semenisasi selesai ya Pak. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi innama bu'istu liakunna, sambunglah. Tadi sok paten nyambung-nyambung. Kadang heran aku nengok orang nggak tahu, cukup diam aja napa, nggak usah bertingkah. Tinggal dengar aja pun sok-sok nyambung, dah salah. Innama bu'istu liakunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Masya Allah. Sehat ya bu ya. Mudah-mudahan yang sakit ibu-ibunya sehat, biar makin kencang merepetnya. Karena kadang-kadang kita memang harus butuh repetan para wanita pak. Kalau hidup ini lurus-lurus saja, rumah tangganya diam-diam aja nggak enak pak. Karena mau sehebat apapun rumah tangga, sekalipun kau anggota dewan pak, sekalipun engkau adalah pejabat yang hebat pak, walaupun dulu hebat, sekarang mantannya pak. Lah begini semua kan ada masanya ya pak ya. Iya, kok pikirnya mau kekal-kekal, nggak ada yang abadi pak. Popularitas pun ada masanya pak. Ya kan pak, Pak Rudi 5 tahun lagi pensiun jadi warga sipil. Kalau dulu masih bisa, siap gerak, sekarang nggak bisa lagi. Suruh siapa kalian undang aku, mana peduli aku. Besok pagi pulang ya aku pak. Ya, memang kita kadang-kadang butuh harus repetan perempuan pak, karena repetannya itu bagaikan syair yang mengingatkan telinga kita pak. Kadang-kadang rindu, saya seminggu di Tanjung Pinang dan Batam ini, sudah seminggu saya rindu rasanya. Direpetin sama istri, rindu saya. Karena selama di sini nggak ada yang merepetin saya, nggak ada yang berani merepetin saya. Saya datang lama kemari, nggak ada yang berani merepet, diam aja semua. Kenapa Ustadz tadi datang terlambat? Bukan terlambat, Pak Tun yang sedang menahan saya minum kopi. Pak Tun, bukan anggota dewan, Pak Tun. Tapi entahlah nanti kalau pulang nih ya kan Pak, mana tahu Pak apa? Siapa nama Pak? Ya tuh. Makanya kita harus butuh repetan perempuan dalam rumah tangga. Berisik, pernah berantem, pernah recok, pernah cekcok, itu wajar, namanya rumah tangga. Cuman satu rumah tangga manusia yang tak pernah berisik, rumah tangganya orang yang bisu, diem aja. Coba orang bisu, apa pernah berantem? Mana pernah pak? Berantem pun entah apa bahasanya, nggak recok pak. Makanya kita harus semangatin ibu-ibu kita, tanpa perempuan kita ini tidak ada apa-apanya pak. Maka jangan sombong sama perempuan, hargai mereka. Walaupun kau pejabat hebat, nampak kali perempuan teraniaya itu pak. Perempuan gitu pak, kalau diumbang berarti teraniaya. Selama ini tak pernah dipuji. Ya itu. Nih, tanpa perempuan kami tidak akan ada apa-apanya. Tanpa doa seorang istri, seorang Ucai tidak akan bisa sampai di titik ini. Pak Dewan, tanpa istrimu, tanpa doa istrimu, kau nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Udah berapa banyak emas istrimu yang jual untuk kampanye semua? Tuh kau pulangkan itu pak, jangan diam-diam aja. Utang itu, mana istrinya?
Maka wajar kalau perempuan ini adalah orang hebat, Pak. Malaikat sampai iri ketika Allah menciptakan perempuan. Kenapa kau ciptakan makhluk ini begitu lama ya Allah? Sesempurna apa rupanya perempuan ini? Tengok, di balik orangnya yang lembut, tapi dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia mampu menahan rasa sedih, rasa sakit hati, rasa kecewa. Ya kan, Bu? Ini orang-orang hebat, Pak. Coba kalau saya tanya, yang sering nyakiti perempuan siapa? Enggak, jawab aja yang kencang, jangan takut, Bu. Siapa yang sering nyakiti perempuan? Tuh takut tuh. Ya, makanya hati-hati, Pak. Kita tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Wajar kalau ada istilah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari, tapi kalau mata suami itu belum terpejam, masih mengganggu aja. Ya enggak, Bu? Ya, tuh ngaku tuh suami ibu tuh. Makanya ibu-ibu tetap sehat, tetap ingatkan kami. Tapi ingat, mengingatkan beda tipis dengan mengatur. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Ingat itu, Bunda. Apapun hebatnya pangkat dan jabatanmu, kau tetaplah seorang makmum. Surgamu di bawah redoknya kami. Hebat-hebatnya engkau dalam beribadah, tidak akan pernah kau kecup wanginya surga. Jangankan masuk ke dalamnya, kecuali engkau redok kepada suamimu, berbakti kepada suamimu. Kau boleh masuk surga asal kau punya kunci surganya. Siapa yang punya kunci? Kami yang punya kunci. Kami, biar tahu dulu Ibu. Jadi nggak usah bertingkah kalian. Mudah-mudahan ibu-ibunya sehat. Sehat, Pak? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, sehat-sehat, cerah-cerah gini wajahnya ya. Insya Allah. Karena ini adalah salah satu refleksinya Bapak. Refreshingnya Bapak ketika begini, agak pisah dari orang tua sedikit. Karena ketika agak berjauhan sedikit dari orang tuh, agak tenang hati kita. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Yang terhormat, wabil khusus para alim ulama, asatis wa asatizah, muallim wa muallima, para guru, para orang tua sesepuh, nini sepuh yang ada di tempat ini. Kita doakan semoga guru-guru kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat sesepuh kita Bapak Haji Ismet Abdullah selaku tokoh Kepulauan Riau. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi beliau. Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Yang terhormat Ketua DKM, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari apa nama Bapak, Pak? Bapak Babin Kamtipmas, ya Pak, Bapak Babinsa, Masya Allah. Yang hadir tengok akur gitu kan, enak kalau nengok akur. Mudah-mudahan mereka tetap akur ya, amin ya Allah. Karena nasib mereka sama-sama ngepam di Karbala ya. Ya Allah. Siapa lagi yang mau kehormatin? Ada? Udah habis. Wabil khusus yang saya sayangi anak-anak kita para santri tadi, Pak. Pertanyaanku, bisa kalian baca tuh? Tak ada barisnya itu. Belum tentu kita semua bisa baca itu. Ustadz bisa lah. Makanya jadi ustadz. Anak-anak kita luar biasa, Pak, bisa baca itu. Tak ada barisnya. Ayahnya tadi anak, ayahnya anak itu tadi. Alah. Belum tentu bisa. Itu kota impak berjalan, Pak. Ayo sambil kota impak berjalan, sambil sholawatan lah kita, yuk. Risi aku. Ayo sambil biar cepat selesai maksudku, ayo. Sama-sama sholawat yuk. Salatullah salam
ala toha rasul salatullah ala yasin. Ada kerdus jalan-jalan, kerdusnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang tak ngisi kawannya. Salatullah salam ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin. Ada kerdus wirawiri, kerdusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Sama salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin. Mudah-mudahan barokah ya. Tuh. Sampai mana tadi aku ceramah? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dulu sampai jam berapa? Sekarang jam 9 sampai jam. Aku kalau bertamu tempat tuan rumah kayak gini bagus, aku tak usah bertamu. Jam 10, jam 11, jam 12 kata orang itu. 1 jam aja ya. Yalah ya, besok saya harus ada kajian subuh lagi. Ini saya gantung materinya, 1 jam saya gantung. Biar diseramiran kemari lagi. Alah nggak usah lah ngundang Uca itu lagi. Kenapa? Muncungnya lancip betul. Aku habis kena sindir. Oh gitu, ya udah. Berarti kalau Isra Mi'raj nanti tak diundang, udah tahulah aku jawabannya. Itu tadilah jawabannya. Ayo ngaji bentar. Imam Al-Ghazali ngomong dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dengar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kelebihan bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Karena majelis-majelis kayak begini ini adalah majelis yang sangat dirindukan Rasulullah, yang sangat dicintai Allah. Kalau udah kayak begini, Allah cinta, Rasul rindu, pasti Allah dan Rasulnya nggak bakalan tinggal diam nengok kita duduk di sini. Lewat majelis ilmu kayak begini, kita nggak ngerti mana pejabat, mana rakyat biasa, semua duduk sama. Ya enggak? Iya, semua duduk sama. Kita enggak tahu mana yang rakyat biasa, mana yang pejabat. Menandakan apa? Ternyata kalau sudah orang masuk ke dalam masjid ini melambangkan kesamarataan di antara kita. Mau pangkat, mau harta, mau ilmu enggak ada gunanya. Asal masuk kemari semua tetap satu. Abdullah, hambanya Allah. Dewan masuk kemari enggak laku dewanmu, biar tahu kau dulu. Nah, betul Pak. Hamba Allah, mau camat, mau lurah, mau bupati, wali kota, mau gubernur, mau presiden, semua tinggal. Yang tinggal kita cuman satu, hamba Allah. Mau ustadz, tetap hamba Allah. Semua kita tinggalkan. Presiden mau masuk ke dalam masjid sama macam kita Pak, tetap buka sepatu muden. Gubernur
Masuk masjid, buka sepatu Nur. Gubernur, apalagi mantan gubernur Pak Ismet, wajib buka tuh. Bener tuh ya. Mau apa lagi? Mau aparat negara masuk ke dalam masjid, buka sepatumu. Rat. Bener, mau camat masuk ke dalam masjid, buka sepatumu mat. Mau lurah, buka sepatumu lur. Ustadz masuk masjid, buka sepatumu. Nah, ini yang nggak sedap nih, tat, gitu Pak. Karena kalau orang sudah masuk kemari ini, kita nggak bawa identitas kita di dunia, Pak. Kita bawa identitas kita sebagai hambanya Allah. Karena kalau orang udah masuk ke dalam masjid mah, yang dinilai sama Allah cuman satu, apa? Inna akramakum indallahi atqakum, cuman takwa, yang lain tinggal bang. Lah bener. Nah, kita semua nanti bakal ngalami hisab kok. Ngalamin hisab kita. Nggak peduli Allah Ta'ala mau apapun. Aku dulu Ustadz kondang, masuk TV, nggak peduli malaikat. Banyak kali cakap kau kata malaikat, puak sekali. Malaikat nggak lihat itu Pak. Yang dilihat amal kita. Makanya orang kalau udah masjid segede begini, isinya kosong, maaf, masjid yang kau bangun ini tanda-tanda salah satu datangnya hari kiamat. Biar tahu kau dulu. Jangan mentang-mentang kau hebat bisa bangun masjid kayak gini kau terus bangga, jangan, bisa jadi kesombongan Pak. Kenapa dibilang sombong Ustadz? Lah kau mampu bangun secara fisik, tapi kau gagal membangun secara ruhani. Buat apa guys? Nggak ada guna. Lah bener Pak, ya maunya kita berhasil bangun fisik, kita berhasil bangun ruhani gitu. Kenapa gitu? Kalau orang udah masuk masjid, minimal kesombongan hilang lah. Ya itu tadi Pak, orang kalau sudah masuk masjid, seyogianya kesombongan itu hilang. Kenapa? Pangkat jabatan dunia dia tinggalkan, dia cuma bawa pangkat jabatan sebagai hamba Allah. Tengok, mau siapapun yang jadi imam, hendak lihat belakangnya, apa jabatan dia enggak. Walaupun Pak Imam, mana Pak Imam? Bapak, Pak Imam. Iya, pikir tadi santri. Ya, soalnya kan masih muda kan gitu ya, insya Allah. Udah pernah masuk TV Bang? Udah. Cuman kok nggak seterkenal aku. Sombong. Mati juga nya kocai. Nggak usah sombong kali kocai. Sementaranya nih. Tengok. Canda ya tuh. Dengar. Nggak lihat. Mau apapun latar belakang imam nih. Mau di belakang, mau sekalipun ini pejabat paling tinggi di negara kita, mau sekalipun imamnya tukang parkir, kalau imam tuh angkat takbir nih, yang di belakang para pejabat, para orang kaya bakal ngikut nggak? Ikut. Presiden datang tablik akbar kemari, mau sholat dulu, terlambat datang, sapnya tetap paling belakang Pak. Dewan masuk masjid, mau sholat ketinggalan, tetap paling belakang Pak D. Pak Dewan. Mau apa lagi? Pak Babin Kaptip Mas, Pak Babin sah, nggak laku Pak, di belakang, dekat tempat wudhu tuh belakang. Lah serius, kalau datang mau cepet ya datang duluan. Sekelas ustadz hebat sekalipun, kalau maaf datangnya terlambat, telat, tetap di belakang. Menandakan kesombongan itu harus masuk masjid baru bisa hilang. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh ke masjid lah. Ya, jangan sombong kali kau. Apa yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah nih? Min sulalatin min tin. Kita ini berasal dari saripati tanah. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan yang berasal dari dalam. Kalau mati balik ke dalam. Apa yang perlu kau sombongkan? Kita berasal dari lubang, nanti bakal balik ke dalam lubang. Lubang ke lubangnya gini Pak.
Lah bener bang. Lah kita keluar dari lubang, nanti balik bakal ke lubang kubur. Ya enggak? Ya iya. Maka jangan sombong kita. Maka kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh kemari. Nggak usah sok hebat kali kau. Dudukkan sama aku, nggak sombong kali kau. Pelepukkan pala otak kau sombong-sombong sini. Apa kali rumah yang sombong kan tuh? Kita semua dari tanah. Selagi kita makan nasi, kita tidak boleh sombong. Kotorannya kita semua ini. Kenapa Ustaz bilang kita semua kotoran? Di kepala ada kotoran kepala, namanya ketombe, Pak. Turun ke mata, di matamu ada tai mata. Ya enggak? Tengok kalau kau bangun tidur, Bu. Apalagi Bu yang pakai skincare, tai mata sebesar biji apa tuh? Biji kelapa tuh. Turun ke hidung, ada tai hidung kita namanya upil. Belok ke samping, ke belakang, ada tai kuping kita. Ke mulut, itu sumber sarang tai semua, bau kena ujubillah mulut kita. Ya enggak? Turun kemana lagi? Ke bawah, ke pusat, ada tai pusat. Turun, dah nggak usah dilanjutkan. Yang penting kita semua tai. Nah bener Pak, kotoran kita semua ini. Maka nggak perlu sombong. Yang Allah tengok cuman takwa kita kepada Allah. Makanya begini, ada cerita. Ini supaya orang-orang sombong yang nggak mau ke masjid ini biar dengar telinganya. Ini jangan nanti waktu masih hidup nggak mau ke masjid, begitu mati buat wasiat, tolong sholatkan aku nanti di masjid Al-Mutmainnah ya. Hebat kali kau. Kalau aku Bilal mayitnya udah kubungkus dia macam apa tuh, lontong tuh, ku campakkan ke laut Riau, buang sana. Kau dulu di dunia waktu masih hidup tak mau ke masjid, udah mati pula kau nitip minta sholatkan di masjid. Siapa orang dalam kau? Oh kira hebat rupanya kau? Nggak ada apa. Nabi tak ondak mensolatkan orang yang ketika hidup dia tidak pernah ke masjid. Biar tahu kau dulu. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid, nanti kalau mati biar dia selalu sholat sendiri. Nggak usah kita sholatnya. Bisa nggak dia sholat sendiri? Makanya nggak usah so hebat. Bahkan di salah satu hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang sholat di rumah padahal rumahnya berdekatan dengan masjid, dia sholatnya di rumah sendiri, doanya nggak akan terkabul. Itu gitu aja hidup kau. Biar tahu dulu, terutama yang laki-laki. Dengar telinga kau Pak. Awak ngaku kepala rumah tangga, tapi awak menjadi contoh aja Pak ya. Macam mana? Gitu kok judulnya kita mau merubah watak manusia ini berakhlak. Nggak bisa bos. Macam mana kita mau merubah akhlak manusia jadi lebih baik? Orang kita aja nggak bisa ngerubah diri kita sendiri. Lah kata Nabi kan kuncinya ibda binafsi, awali dari diri kita sendiri. Makanya sebelum ngomongin orang introspeksi diri, gitu loh. Dengar. Aku ceramah tempat orang sombong ini agak jengkel juga. Maksudnya bukan sombong orangnya, sombong kalau udah masjid cantik tapi isinya sedikit. Ini terlalu kecil masjid ini untuk jemaah yang sebegini besar nih. Dia enggak. Masjid sebegini besar jemaahnya segini ini masih terlalu lebar, Pak. Ini seharusnya penuh. Kalah konser seharusnya. Orang zaman sekarang konser lebih banyak yang datengin ketimbang tablik akbar. Orang kalau konser anak-anak muda sih mana ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang datang? Sikit modelnya. Kalau orang-orang tua ke masjidnya aku nggak heran karena udah wajar, dia udah bawa tanah, jadi wajar kok ke masjid nih. Nah bener Pak, tapi kalau ada anak muda yang ke masjid baru hebat. Maka semua kita ini dinilai hanya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Suatu hari hiduplah sebuah pohon kelapa. Di samping pohon kelapa ini tumbuh subur sebuah pohon terong. Tahu terong, Bu? Kelapa kan pohonnya tinggi, batangnya keras. Pohon terong pohonnya kecil, pendek, buahnya besar-besar. Apalagi terong warna ungu, Bu. Kan besar, panjang ya. Terong. Suatu hari, ini pohon kelapa sombong sama pohon terong nih. Apa kata pohon kelapa? Rong. Ya terong lo manggilnya tuh. Ya lurah panggil lur kan gitu ya. Rong. Orong. Iya kelapa. Kasihan kali lah aku nengok kau rong. Kenapa? Udah kau kecil.
Batang kau kecil-kecil, buah kau besar-besar pula. Tengok aku rong, badan aku tinggi besar, batang aku keras, buah aku keras. Jangankan ketimpa batang kelapaku kau rong, ketimpa pelepahku mati kau rong. Terong gak mau kalah pak. Jangan sombong kau kelapa. Memang kau lebih besar, kau lebih keras, aku kecil pendek, batangku lemah. Tapi ingat kelapa, ketika nanti suatu saat kita bertemu, aku yang akan disebut orang, aku yang akan jadi pemenang. Di mana kau menang lawan aku sedangkan batang kau kecil? Ketika nanti kita berjumpa di Kuali, kata Terong. Ketika nanti kita jumpa di Kuali, coba nanti tengok ibu-ibu kalau masak. Kak, masak apa? Namaku yang pertama disebut. Sayur terong. Bukan sayur kelapa. Pasti yang disebut aku sayur terong santan. Tuh, nggak pernah ibu-ibu ditanya nyayur apa bu? Nyayur kelapa. Kelapanya diapain? Diterongin, kan enggak? Menandakan apa pak? Itu adalah status kita di hadapan Allah. Di dunia boleh sombong, ngadep Allah kita sama. Ya, oke. Maka selagi kita hidup tolonglah pak. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Benar ya? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tolong, pencitraan jangan hanya sama manusia saja pak, tapi pencitraan juga harus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau pencitraan sama manusia saja, kau bisa jadi dewan. Apalagi kau pandai pencitraan merayu Allah, kau akan lebih dari anggota dewan. Amin. Tuh, makanya jangan sombong kau. Maka apa? Rayu Allah. Maka hari ini hilangkan kesombongan kita. Kita di sini ngaji. Karena sifatnya Nabi itu, walaupun Nabi itu orang hebat pak, Nabi itu tetap jadi orang yang mau nerima nasihat. Siapa manusia yang berani, siapa makhluk yang berani menasihati baginda Nabi? Namanya malaikat Jibril. Nabi sudah jelas jamin masuk dalam surga, maksum ya. Itu Nabi. Lah secara tingkatan Jibril tuh nggak ada apa-apanya ketimbang Nabi bang. Nabi yang berguru sama Jibril atau Jibril yang berguru sama Nabi? Jibril tuh yang berguru sama Nabi bang. Tapi walaupun begitu, ketika Jibril ngasih nasihat, Nabi tetap menerima. Ini hebatnya Nabi. Perkara dunia Nabi udah dapetin semua. Nabi kepala negara, Nabi ulama, Nabi juga seorang ayah, Nabi juga seorang tokoh masyarakat. Tuh Nabi ngerangkap semua. Nabi juga seorang suami, Nabi juga manusia sama seperti kita. Makanya ayatnya apa? Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Aku utus di antara kalian salah seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berarti Nabi itu manusia sama macam kita. Nabi juga minum, Nabi juga makan, Nabi juga punya rasa lapar, Nabi juga punya rasa kenyang. Cuman bedanya Nabi sama kita, Nabi mulia pak. Nabi maksum pak, kalau kita belum tentu dapetin itu. Makanya Nabi itu juga sama manusia macam kita. Kita disuruh nyontoh manusia. Makanya manusia nyontoh manusia, manusia yang mulia. Bukan manusia suruh nyontoh robot, manusia suruh nyontoh superhero, enggak pak. Ngerti ya bu? Ini maka Nabi itu tidak sombong. Nabi tetap mau terima nasihat. Padahal Nabi sudah dapetin semua. Perkara ganteng, nah Nabi paling ganteng tuh seganteng-gantengnya Yusuf kalah jauh dibandingkan dengan gantengnya Nabi. Lah kalau saya tanya bu, oh bu, ini kalau jemaah nenek-nenek semua aku tengok, ya Allah. Oh ada yang muda. Enggak, perkaranya salah susunan duduk. Yang muda tuh di belakang, yang tua-tua pula duduk di depan, begitu. Makanya tak nampak aku. Yang tua-tua ngalah napa ke belakang nenek. Ya. Salah aja aku ceramah di sini nih, pusing lagi.